Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil Kristus menurut Santo Matius. Dimuliakan Allah Tuhan. Kita membaca dari Injil Matius bab 25 ayat 31 sampai dengan 46. Penghakiman terakhir. Apabila Anak Manusia datang dalam kemuliaannya dan semua malaikat bersama-sama dengan Dia, maka Ia akan bersemayam di atas tahta kemuliaan. Lalu semua bangsa akan dikumpulkan di hadapannya, dan Ia akan memisahkan mereka seorang dari seorang, sama seperti gembala memisahkan domba dari kambing. Dan Ia akan menempatkan domba-domba di sebelah kanannya dan kambing-kambing di sebelah kirinya. Dan Raja itu akan berkata kepada mereka di sebelah kanannya, "Mari, hai kamu yang diberkati oleh Bapa-Ku, terimalah kerajaan yang telah disediakan bagimu sejak dunia dijadikan. Sebab ketika aku lapar, kamu memberi aku makan. Ketika aku haus, kamu memberi aku minum. Ketika aku seorang asing, kamu memberi aku tumpangan. Ketika aku telanjang, kamu memberi aku pakaian. Ketika aku sakit, kamu merawat aku. Ketika aku dalam penjara, kamu melindungi aku." Maka orang-orang itu akan menjawab Dia, katanya, "Tuhan, bila manakah kami melihat Engkau lapar dan kami memberi Engkau makan, atau haus dan kami memberi Engkau minum? Bila manakah kami melihat Engkau sebagai orang asing dan kami memberi Engkau tumpangan, atau telanjang dan kami memberi Engkau pakaian? Bila manakah kami melihat Engkau sakit atau dalam penjara dan kami melindungi Engkau?" Dan Raja itu akan menjawab mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang kamu lakukan untuk salah seorang dari saudaraku yang paling hina ini, kamu telah melakukannya untuk aku." Dan Ia akan berkata juga kepada mereka di sebelah kirinya, "Enyalah dari hadapanku, hai kamu orang-orang terkutuk, enyalah ke dalam api yang kekal, yang telah sedia untuk iblis dan malaikat-malaikatnya. Sebab ketika aku lapar, kamu tidak memberi aku makan. Ketika aku haus, kamu tidak memberi aku minum. Ketika aku seorang asing, kamu tidak memberi aku tumpangan. Ketika aku telanjang, kamu tidak memberi aku pakaian. Ketika aku sakit dan dalam penjara, kamu tidak merawat aku." Lalu mereka pun akan menjawab Dia, katanya, "Tuhan, bila manakah kami melihat Engkau lapar, atau haus, atau sebagai orang asing, atau telanjang, atau sakit, atau dalam penjara, dan kami tidak melayani Engkau?" Maka Ia akan menjawab mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang tidak kamu lakukan untuk salah seorang dari yang paling hina ini, kamu telah melakukannya juga untuk aku." Dan mereka ini akan masuk ke tempat siksaan yang kekal, tetapi orang benar ke dalam hidup yang kekal. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak, Ibu, saudara-saudari terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, bacaan yang kita dengarkan dari Injil Matius ada begitu banyak contoh orang apabila mau pergi di pengadilan, tentunya orang sudah siap-siap
coba kumpul-kumpul apa yang akan orang siapkan untuk membela agar orang itu boleh lolos dan terjerat dari hukuman. Tentunya orang akan mencari pengacara yang hebat agar bisa membantu orang supaya pada hasilnya sebentar, pada waktu hakim mengetuk palu, kita bisa dinyatakan tidak bersalah. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih, sebenarnya banyak tawaran yang diberikan oleh Yesus. Kita kasih contoh juga. Kalau dulu waktu kita ikut ujian SD, ikut ETA, dengan SMP ikut ETANAS, tentunya orang mesti belajar bagus-bagus, baik-baik, supaya orang boleh lulus. Kalau orang tidak belajar, pasti orang tidak akan lulus. Berbeda dengan Tuhan Yesus. Tuhan Yesus sudah memberi kunci jawaban agar kita mendapat tiket, agar kita boleh masuk di dalam kerajaan surga. Seperti yang dikatakan dalam Injil Matius, pada waktu aku lapar, kamu tidak memberi aku makan. Pada waktu aku haus, kamu tidak memberi aku minum. Pada waktu aku telanjang, kamu tidak memberi aku pakaian. Pada waktu dia tidak dapat tinggal, mau dia kasih tumpangan. Dan kalau ada orang sakit, mau dia dipilih di rumah sakit. Sebenarnya hal-hal kecil yang diminta oleh Tuhan Yesus pada orang, bukan meminta banyak, cuma sedikit. Kenapa dibilang sedikit? Tawaran Yesus itu bagaimana orang ingin berbuat baik pada orang lain. Apalagi sekarang. Sekarang ini, pada saat ini ada lagi rame-rame. Sekarang ini tarik-tarik dengan banyak janji. Sekarang di televisi juga saling menyalahkan, saling merasa dia yang terlibat. Tuhan Yesus datang sebagai raja, bukan mau kasih dia sombong. Dia adalah raja bagi orang-orang yang susah, orang-orang yang menderita. Bapak, Ibu, saudara-saudari terkasih, coba tolong lihat tuh cari-cari kasih-kasih pak orang. Mari coba kalau sejati, dia mau tengok sedikit nih mah. Bapak, Ibu, ada banyak sebenarnya cerita-cerita seperti saya akan menceritakan sebuah cerita nyata. Dia seorang presiden Amerika Serikat dan dia orang Katolik, John F. Kennedy. Pada waktu masa kampanye, ada lawan politik menjelekkan dia, bahwa dia ini yang tak bagus kalau dia menjadi presiden. Dia begini-begini, lebih baik jangan pilih dia. Dia orang tak bagus. Tetapi lihatlah John F. Kennedy, dia mempunyai hati seperti Kristus. Setelah dia menjadi presiden, pada waktu pemilihan menteri-menteri mulai diarahkan, jadi dia biasa yang menjadi sponsor atau pendukung partai untuk maju pasti mendapat kursi. Tetapi di Amerika Serikat itu satu kursi menteri yang sangat penting sekali, dan itu adalah Menteri Pertahanan, karena kita terkenal adik kuasa NATO. Kalau tidak punya Menteri Pertahanan yang bagus, pasti dia akan kalah dengan Pakal Sawah. Dan herannya, yang diangkat oleh John F. Kennedy adalah lawan politiknya. Ternyata setelah dia menjabat menjadi Menteri Pertahanan pada masa John F. Kennedy, Amerika sangat ditakuti. Bapak, Ibu, saudara-saudari terkasih,
Maksud dari bacaan ini sebenarnya itu bagaimana kita menjadi orang baik. Kita di rumah juga boleh merajai, boleh menjadi raja. Orang tua jadi kepala keluarga, orang yang boleh melindungi istri, anak. Itu seorang raja, mewakili Kristus. Bukan raja nanti bekasnya dia di tampang, gagah. Oh, pejabat banyak koi. Kompor-ator para rakyat dengan dia suka-suka. Raja adalah selalu mementingkan masyarakat. Lihatlah Yesus melihat orang yang menderita, orang yang tersiksa. Itulah seorang raja, raja yang penuh belas kasih. Bapak, Ibu, saudara-saudari terkasih, bukan orang membatasi terlalu banyak. Marilah kita melihat di sekitar kita ada saudara-saudari kita yang berkekurangan. Berilah bantuan semampu Anda bisa. Bila ada saudara, kenalan, ataupun yang kita tidak kenal, ada yang sakit, kita datang menyembuh, memberi dorongan, memberi kekuatan, agar supaya orang semua mendapat satu tiket untuk masuk dalam kerajaan Allah. Semoga demikian.